Ya, sudah mulai merekam ya, bisa dibuka. Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran, dan hari ini masih sempat dan berkesempatan mengikuti kita bersama-sama dalam rangka kuliah kita desain pembelajaran yang insya Allah pada hari ini kita akan laksanakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada di kesempatan kali ini kita masih kembali berjumpa, kembali bersua dalam rangka mengikuti kegiatan perkuliahan secara virtual. Kemudian salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi selaku panutan, selaku anutan bagi kita semua. Pertama, mungkin yang insya Allah untuk menghabiskan waktu pada kesempatan kali ini yang akan mempresentasikan tugas desain yang telah diamanahkan untuk kita semua adalah Pak Ketua kelas sendiri, dalam hal ini Saudara Muhammad Akbar. Jadi untuk memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, kepadanya kami persilakan. Ya. Sudah tampil PDF-nya? Iya Kak, tampil. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik teman-teman sekalian, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas desain dan produksi media pembelajaran PAI. Adapun judul yang saya angkat adalah pengembangan media pembelajaran PAI berbasis PowerPoint interaktif pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Enrekang. Nah, pada pembahasan kita kali ini ada 3 pembahasan pokok utama. Yang pertama adalah model pengembangan media pembelajaran, yang kedua adalah prosedurnya, yang ketiga adalah implementasinya. Nah, kita mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu model pengembangan media pembelajaran. Bisa teman-teman lihat bersama bahwasanya model yang digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis PPT interaktif ini adalah model EDDI yang terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan analisis, kemudian tahapan desain,
kemudian tahapan pengembangan, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Langkah-langkah pengembangan model ADDIE tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap analisis. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, kebutuhan maupun kendala yang terjadi dalam pembelajaran yang meliputi analisis kebutuhan, analisis konten, analisis struktur, dan analisis tujuan. Yang kedua adalah tahap desain. Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Tahap ini terdiri dari pemilihan media yang sesuai dengan tujuan untuk menyampaikan materi pelajaran dan pemilihan format. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengembangan atau develop. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan bentuk akhir media pembelajaran yang dikembangkan pada tahap perencanaan. Dalam tahapan pengembangan ini, terdapat pula analisis yang dilakukan sebelum media pembelajaran dapat diterapkan di lapangan. Di antaranya adalah analisis tingkat kevalidan, analisis tingkat kepraktisan, dan analisis tingkat keefektifan. Kemudian yang keempat adalah tahap implementasi. Setelah dilakukan tahapan analisis, desain, dan pengembangan, maka media pembelajaran yang dibuat untuk selanjutnya dapat diterapkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima adalah tahap evaluasi, di mana tahap ini bertujuan untuk mengukur dan melihat sejauh mana media pembelajaran yang telah diimplementasikan dalam pembelajaran. Evaluasi juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas media yang telah dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah atau bagian B, prosedur pengembangan media pembelajaran. Adapun prosedur pengembangan model ADDIE dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis PPT interaktif seperti ini. Jadi tahap analisis itu analisis konten, kebutuhan, struktur, dan tujuan. Kemudian di tahapan desain ada desain materi, membuat flowchart dan storyboard. Kemudian memilih materi ajar dan merancang instrumen. Kemudian tahapan pengembangan develop adalah membuat produk itu sendiri. Kemudian validasi produk, dan selanjutnya adalah revisi produk. Kemudian di tahap implementasi ini ada uji coba terbatas, revisi, uji coba lapangan, dan revisi kembali. Kemudian evaluasi adalah untuk melihat uji efektivitas. Nah, adapun deskripsi prosedurnya adalah yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan sebuah titik awal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis PowerPoint interaktif. Kemudian analisis konten adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan materi pembelajaran berupa konsep yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam media pembelajaran PAI yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah analisis struktur. Tahap analisis struktur bertujuan untuk melakukan sebuah analisis terhadap struktur konsep dari materi yang dimuat dalam media pembelajaran. Yang keempat adalah analisis tujuan, merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi pembelajaran. Yang berikut, tahap desain. Tahap desain ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah desain materi, kemudian menentukan materi, kemudian yang ketiga adalah membuat flowchart atau desain flowchart yang menarik untuk menggunakan media mulai tahapan awal menu sampai tampilan akhir menu. Kemudian membuat juga storyboard. Membuat storyboard dengan mendesain langkah demi langkah yang berada dalam media dengan menunjukkan scan per slide akan terlihat pada media ketika dibuka dari awal. Kemudian tahapan develop atau pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan bentuk akhir media pembelajaran yang dikembangkan seperti pada perencanaan awal. Sebelum mengimplementasikan media, maka media terlebih dahulu dianalisis berdasarkan tingkat kevalidan, kepraktisan, serta keefektifan sebelum dilakukan pengujian media pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan 2 kali uji coba. Yang pertama adalah uji coba terbatas atau uji coba satu kelas. Gunanya adalah untuk mendapatkan respon dari peserta didik maupun pendidik terhadap media yang telah dikembangkan.
Setelah itu dilakukan lagi revisi untuk melihat di mana letak kekurangannya. Selanjutnya adalah tahap uji coba lapangan atau semua kelas 8. Karena subjeknya adalah peserta didik kelas 8. Setelah dilakukan uji coba lapangan atau uji coba semua kelas 8, tahap terakhir dilakukan lagi revisi untuk mempermantap produk yang akan disebarluaskan. Kemudian kelima adalah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengukur dan melihat sejauh mana media pembelajaran diimplementasikan dalam pembelajaran. Evaluasi juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas media yang telah dikembangkan. Kemudian yang bagian C adalah tahap implementasi media pembelajaran menggunakan model ADDI. Nah, yang pertama adalah tahap analisis. Tahap analisis terdiri dari 4. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang dimana kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi di sekolah yang terkait dengan kebutuhan peserta didik maupun pendidik dalam ranah proses pembelajaran. Nah, kegiatan mengumpulkan informasi ini dilakukan dengan observasi awal dengan peserta didik mengenai penggunaan media presentasi dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti melakukan observasi awal langsung ke sekolah secara langsung yang juga merupakan tempat mengajar dari peneliti sendiri. Observasi dilakukan guna melihat bagaimana kesulitan belajar dan kebutuhan sumber belajar yang peserta didik butuh ketika mempelajari materi hormat dan patuh kepada orang tua. Dari observasi tersebut, peneliti menjadikan kesulitan belajar itu sebagai tambahan referensi terkait dengan objek yang akan dikembangkan. Nah, berdasarkan hasil observasi terhadap guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana menunjukkan bahwa ketika guru melakukan proses pembelajaran, di mana guru lebih sering menggunakan media pembelajaran konvensional seperti papan tulis sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan presentasi sangat jarang digunakan dikarenakan keterbatasan guru dalam mendesain presentasi yang menarik. Fakta lapangan atau di sekolah menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang yang ada di sekolah seperti LCD, kemudian proyektor, kemudian komputer atau laptop yang dimiliki guru, alur listrik untuk setup kelas, dan ruang kelas juga sangat mendukung. Kemudian yang berikut adalah tahap analisis. Maksud dari tahap analisis adalah menganalisis materi yang akan dijabarkan di dalam media pembelajaran. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada tabel di mana berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta materi ajar. Kemudian yang berikut adalah analisis struktur. Nah, analisis struktur merupakan konsep materi yang akan dimuat, yaitu materi kelas 8 semester genap. Kompetensi dasar adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah analisis struktur materinya dimulai dari KI, KD, kemudian materi pokoknya. Kemudian analisis tujuan. Analisis tujuan merupakan langkah analisis terakhir yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui analisis RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah. Peneliti memperoleh informasi tentang bagaimana merancang media pembelajaran yang dapat memuat seluruh tujuan pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 di bawah ini. Bisa teman-teman lihat, ini adalah KD pengetahuannya, kemudian KD keterampilannya, kemudian tujuan pelajaran itu sendiri. Kemudian yang berikut, tahapan desain. Nah, di tahapan desain ini yang pertama adalah memilih materi. Memilih materi itu menurut Elang Krisnandi ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh seorang pengembang. Yang pertama harus mudah dilihat, kemudian menarik, kemudian yang berikut adalah bersifat sederhana, kemudian berguna, kemudian tepat, kemudian benar atau logis, kemudian terstruktur atau strukturnya itu mulai dari awal dan sampai akhir harus runut dengan sebenar-benarnya. Kemudian adalah membuat flowchart. Nah, di sini bisa teman-teman lihat
Flowchart terdiri atas 6. Yang pertama adalah flowchart pembuka. Tampilannya seperti ini, dimulai dari mulai, kemudian tampilan layar pembuka, kemudian ada tombol mulai. Kemudian yang berikut flowchart flowchart menu utama. Flowchart menu utama terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah menu utama itu sendiri, kemudian yang berikut adalah KD dan indikator, kemudian materi inti, kemudian evaluasi, terpustaka, profil penyusun, menu awal, keluar, serta menu awal. Nah, kemudian tampilan dari menu KD. Bisa teman-teman lihat di flowchart ini adalah tampilan menu KD-nya seperti ini. Kemudian ini adalah tampilan menu indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian yang berikut adalah ini adalah tampilan materi inti yang ada di dalam PowerPoint interaktif, dimulai dari pengertian birrul walidain, kemudian dalil tentang birrul walidain, kemudian hadis tentang birrul walidain, kemudian bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian pengertian hormat dan patuh kepada guru, kemudian dalilnya baik itu Al-Quran ataupun hadis, kemudian cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian ada evaluasi. Kemudian yang berikut adalah membuat storyboard. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasil desain media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Mohon maaf, ada Inggris. Nah, ini adalah tampilan menu awal yang berbasis interaktif. Di sini ada judulnya, kemudian ada tombol mulai. Ketika seorang guru mengklik tombol mulai ini, seperti ini, sama. Nah, menu kemudian KD indikator, materi inti, evaluasi, daftar pustaka, dan profil penyusun. Nah, apabila guru ingin mengklik KD dan indikator seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti dasar sudah terlihat pada PowerPoint interaktif. Tombol navigasi, tombol next, dan birrul tombol back. Jadi seorang guru tak perlu lagi memakai keyboard untuk memindahkan atau mengembalikan yang akan diajarkan. Misalkan kita klik tombol next seperti ini, maka akan muncul indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya kita next lagi. Nah, di sini sudah muncul materi intinya tentang pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Juga terdapat siswa. Misalkan guru ingin memberikan apa dalilnya, guru bisa mengklik dalil Al-Quran. Nah, seperti ini. Kemudian kita next lagi, ini next lagi. Kemudian ingin berpindah kepada bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua, maka tampilannya seperti ini. Kemudian untuk berpindah kepada materi hormat dan patuh kepada guru, guru cukup mengklik tombol seperti ini, maka tampilannya akan muncul. Kemudian kalau guru ingin menjelaskan apa dalilnya, tombol next seperti ini. Nah, kemudian ada juga menu evaluasi. Nah, ini adalah menu evaluasi yang bisa dilakukan oleh guru menyimak rangkaian materi guru dalam. Kemudian yang berikut adalah daftar pustaka, yang dimana siswa bisa mencari lanjut terkait dengan
materi pembelajaran agar mereka bisa mengulang-ulangnya di rumah masing-masing. Kemudian yang berikut ada profil penyusun. Nah, penggunaan dari profil penyusun ini adalah untuk memudahkan pendidik dan peserta didik agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah bagaimana produk yang telah didesain oleh peneliti, dalam hal ini saya sendiri. Kemudian yang berikut kita masuk kepada pembahasan tentang pengembangan. Nah, di mana tahap pengembangan ini adalah membuat produk. Pada tahap ini kegiatan dilakukan adalah memproduksi atau membuat produk media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, tampilan layar pembuka muncul gambar seorang anak laki-laki yang menyapa serta background yang menarik disertai dengan musik yang dapat membangkitkan minat belajar siswa. Kemudian ketika ingin melangkah ke menu selanjutnya, maka kursor cukup diarahkan dengan cara mengklik tombol masuk yang telah disisipkan hyperlink di dalamnya. Selanjutnya ketika masuk pada menu utama, maka akan terlihat 5 kotak yang juga telah disisipkan hyperlink. Nah, dari menu utama seseorang bisa memilih salah satu kotak yang tersedia untuk melihat serta memahami isi dari kotak tersebut. Misalnya guru ingin mengklik kotak KD, maka akan muncul menu KD yang akan dipelajari oleh siswa dan seterusnya. Nah, setelah tahapan membuat produk, maka selanjutnya produk akan divalidasi. Nah, validasi ini ada dua, yaitu validasi materi dan validasi media. Kemudian setelah divalidasi, maka produk akan dilakukan revisi berdasarkan saran-saran serta arahan dari validator. Kemudian selanjutnya adalah tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini ada 2 kali uji coba. Yang pertama adalah uji coba terbatas, kemudian ada uji coba lapangan, uji coba untuk semua kelas yang ada di kelas 8. Kemudian yang berikut adalah yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap ini merupakan tahap yang terakhir dari model pembelajaran ADDI. Pada tahap evaluasi yang sudah dihasilkan dan media yang sudah diterapkan, dievaluasi dari beberapa kekurangannya. Cara untuk mengevaluasinya adalah dengan memberikan tes hasil belajar kepada peserta didik berupa soal-soal. Hasil dari evaluasi ini akan dianalisis lebih lanjut apakah media pembelajaran PPT interaktif ini efektif atau tidak. Nah, selanjutnya adalah saya akan memperlihatkan lampiran-lampiran yang dimaksudkan. Ini adalah, bisa teman-teman lihat, ini adalah lembar validasi yang diberikan kepada validator. Yang seperti ini. Kemudian yang berikut ada lembar validasi angket respon guru. Angketnya juga harus divalidasi sebelum diterapkan. Kemudian yang berikut ada lembar validasi angket respon siswa atau peserta didik juga harus divalidasi untuk melihat bagaimana cakupan petunjuknya, bahasanya, dan cakupan respon siswanya apakah sudah sesuai. Kemudian yang berikut adalah lembar validasi tes hasil belajar juga harus divalidasi oleh dosen yang mengampu atau validator. Kemudian lampiran yang berikut adalah angket respon peserta didik. Tampilannya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ini angketnya. Kemudian yang berikut angket respon guru. Bagaimana daya tariknya, bagaimana kesadarannya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tes hasil belajar. Baik. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa diterima dulu teman-teman yang mau bergabung. Iya. Ada beberapa teman-teman itu yang mau bergabung. Oke,
Sudah masuk deh. Sudah masuk Ya. terima. Jadi baik teman-teman sekalian, kepada saya yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai dan banggakan. Jadi itulah tadi presentasi tugas dari saudara Muhammad Akbar dengan judul Media Pembelajaran PAI berbasis PowerPoint interaktif menggunakan model EDDI atau ini. Jadi untuk lebih lanjutnya dari pemaparan tadi yang telah disampaikan oleh saudara kita atau narasumber pada hari ini, mungkin masih ada kegagalan ataukah yang mau dipertanyakan oleh teman-teman terkait lebih jelasnya lagi pengembangan model ini ataukah desain yang telah dirancang oleh saudara kita. Maka dari itu saya persilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya ataukah yang ingin menyanggah dari apa yang telah disampaikan tadi. Waktu dan tempat kepada teman-teman kami persilakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin dikomunikasikan terkait dengan desain yang telah saya paparkan, mulai dari bagaimana materinya, bagaimana backgroundnya, apakah sudah sesuai, bagaimana dan sebagainya. Silakan teman-teman. Ya, kami persilakan kepada teman-teman sekalian. Kayaknya tidak ada ini, kan? Apa deh? Kayaknya tidak ada karena dilihat dari tampilan tugas tadi yang dipaparkan dan yang disampaikan juga tadi, saya rasa itu sudah luar biasa. Ini kelihatan kacamata saya luar biasa sekali. Makanya mungkin teman-teman sudah paham. Apalagi dari kemarin-kemarin itu kita dari teman-teman yang telah menyampaikan tugasnya atau memaparkan tugasnya, memang lebih banyak yang menggunakan model EDI. Jadi makanya saya berkesimpulan bahwa kalau persoalan model EDI tidak diragukan lagi. Mungkin seperti itu. Jadi karena tidak ada yang bertanya, teman-teman tidak ada yang bertanya, ya kita mungkin persilakan kepada. Ada ya? Oh ya, silakan saudara Haji Restu Adityawan. Aman saudara, aman. Luar biasa pemateri. Gue kira mau bertanya. Saya kira mau bertanya tadi. Oke, jadi saya harap teman-teman bisa paham dan lebih memaksimalkan apa yang kita dengarkan tadi dari narasumber atau materi. Lebih jelasnya akan ditampakkan oleh dosen pengampu kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Muhammad Hasan kami persilakan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebelum saya lanjut ini Haji Restu ini yakin tidak mau bertanya? Yakin. Terlalu banyak sekali yang bahas tentang itu Pak, jadi ya sudah diketahui tentang. Ya, tapi saya kira ini ya sudah, saya yakin Anda juga sudah paham bagaimana mendesain atau mengembangkan suatu media pembelajaran ya. Jadi itu yang perlu, karena itu ikon kita sebagai PAI yang berbasis teknologi pembelajaran. Itu tadi dari Ustaz Irfan ini cukup lengkap juga ya dia berikan. Jadi kalau dalam mengevaluasi itu memang harus disiapkan instrumen ya. Ya instrumen, nanti disitulah kita melihat dari hasil instrumen itu apakah ada revisi atau tidak. Kalau ada revisi berarti direvisi lagi, baru diberikan lagi instrumennya sampai betul-betul selesai, baru ke tahap berikutnya untuk evaluasi. Bahkan saya lihat tadi ada instrumen untuk hasil belajar, itu bagus ya. Ini saya lihat sudah jadi.
Itu kelihatan sederhana ya, kelihatan sederhana menggunakan PowerPoint, tapi luar biasa manfaatnya sebenarnya. Ya, tuh jadi kalau memang kita menguasai PowerPoint-nya, ya, tapi ini kita ingin membuat media interaktif seperti itu, saya kira tidak masalah, jauh lebih bagus lagi. Ya, yang penting tujuan pembelajaran dan tujuan dibuatnya media tersebut itu bisa tercapai dan dipelajari oleh peserta didik. Apa tadi ini sebenarnya waktu ditelepon dari Irfan itu saya lagi asik mendengar perkuliahan ini, bincang-bincang di Ekoji Channel itu dari YouTube ya, dari Prof Tian kalau tidak salah tadi, mantan rektor UT ya, Universitas Terbuka, membahas tentang OER ya, Open Educational Resources. Nah, itu penting ya, kalau ada yang ingin mencoba nanti carilah OER Ekoji Channel. Itu dia menjelaskan itu dalam misalnya kalau kita ingin mengembangkan suatu bahan ajar ya, bahan ajar itu dijelaskan di situ dari Prof Eko tadi ada 4 macam kan biasanya, ada by development, ada by utilization, ada menggabung by customization, ada by modification. Jadi kadang kita mulai mengembangkan dari nol, dari pemikiran kita sendiri, atau mengembangkannya mengambil yang betul-betul butuh ya, atau kita mengambil yang butuh kemudian memodifikasi sedikit, atau kita juga menghilangkan, maksudnya menggabungkan ketiga-tiganya. Nah, ketika mengambil bahan ajar dari internet ya, itu tadi dia jelaskan itu ada aturan-aturan, jangan sampai kita dicap mengambil hak orang lain, hasil karya orang lain. Ternyata ada yang bagus tadi dia perlihatkan di websitenya itu, namanya community create ya. Jadi bagaimana kita mengambil materi tapi tidak akan dituntut oleh punyanya, tergantung ini apa kode lisensinya ya. Yang sekarang kode lisensi yang paling banyak itu kan kayak all reserve, apalagi copyright ya, itu kan berbahaya kalau kita mengambil kemudian memodifikasi ya, itu kita bisa dituntut. Ternyata ada yang namanya CC by ya, CC by apa saja itu banyak tadi ada di Maher ya, namanya Create Community. Itu dia jelaskan betul-betul kita bisa mengambil ini dengan aman, bahkan bisa memodifikasi kemudian menjadi milik sendiri, namanya OER istilahnya, Open Educational Resource, sumber pembelajaran terbuka. Jadi kalau terbuka itu sudah betul-betul gratis plus apa istilahnya, diberi izin untuk memodifikasi. Jadi nanti ada kodenya lagi, apakah untuk kepentingan pendidikan atau untuk kepentingan komersil, itu ada kode-kode anunya lagi di situ untuk copyrightnya. Ya, nanti cobalah buka-buka itu kalau Anda ingin mengembangkan suatu bahan ajar, apakah ingin memodifikasi atau ini ya, mengcustomize atau mengambil yang atau membuat sendiri mulai dari nol. Itu bisa. Anda juga bisa memberi cetak itu ya di sisi. Misalnya tadi yang dibuat oleh Muhammad Irfan itu videonya, supaya kalau misalnya mau bersedekah untuk kepentingan pendidikan itu dibuatkan kode-kode seperti itu. Itu ada. Ya tadi diberi petunjuknya, cuma saya tidak sempat ikuti semua karena langsung masuk ke perkuliahan ini. Tapi tidak apa-apa, nanti saya upload linknya, link YouTube-nya di add link sebagai bahan tambahan untuk pengembangan pembelajaran online ya di mata kuliah PJJ. Ya kalau desain kan enggak ya, di mata kuliah PJJ supaya lebih terstruktur. Nah, alhamdulillah ini tadi sudah berapa orang yang presentasi ya? Sudah 7 kayaknya. Iya, kurang lebih Pak 7 orang. Ya, kurang lebih 7 atau 8 itu sudah lumayan. Ini juga sudah pertemuan terakhir sebenarnya. Ya, jadi nanti yang tidak sempat ya tetap dibuat seperti yang dibuat tadi Irfan ya, dalam bentuk seperti itu modelnya, dibuatkan PowerPoint-nya juga, kemudian dipresentasikan, tapi silakan presentasi sendiri di rumah baru direkam. Ya, bicara sendiri, tapi kalau mau ikutkan teman-temannya boleh. Ya.
kalau misalnya Anda ingin seperti Adi Irwandi itu saya lihat sudah mulai banyak itu subscribe-nya. Iya. Ya, presentasi melalui YouTube bagus. Ya, Anda bisa pakai OBS. Ya, banyak, semakin banyak yang menonton itu kan standarnya 1000 lebih ya, minimal 1000 ya standar yang menonton. Kalau nggak salah. Haji Restu itu Pak, Haji Restu bukan saya. Oh bukan, siapa yang siapa yang namanya? Haji Restu. Haji Restu hari dia. Oh Haji Restu ya, oh Haji Restu, Uploader. sorry, saya kira di Irwandi. Pak Adir. Sama YouTube. Saya lihat ya, ini banyak yang komen di YouTube-nya itu. Wah, terima kasih banyak Pak, itu bagus. Bagus juga Anda live, dalam bentuk live dipresentasikan. Saya lupa juga beritahu di awal, kalau Anda mempresentasi begini, Anda boleh live di YouTube. Jadi boleh digabung dengan aplikasi OBS. Pernah dengar nggak OBS Studio? Biasa Pak, biasa. Ya, itu bagus. Sebagai Pernah. Jadi kalau ada yang mengeluh, kalau misalnya video ya cukup dengan YouTube saja, kita bisa mengajar dalam bentuk chatting. Ya, Anda mengajar, kemudian mereka interaktifnya melalui chatting ya, melalui chat. Itu bagus. Jadi ketika menonton itu luar biasa. Itu live namanya, ketika mengajar misalnya kalau guru itu bisa dipakai. Jadi Anda boleh belajar banyak aplikasi, ada OBS ya. Kemudian ada Filmora untuk mengcutting baru diupload lagi kembali ke YouTube ya. Ada juga itu kalau malas merekam atau apa namanya? Membuat video langsung tapi hanya menulis. Saya lupa namanya, video scribe apa? Video scribe ya namanya, saya pernah pakai itu, yang menulis saja. Itu boleh, itu bagus dipakai kalau kita lagi malas merekam. Itu nanti dicari-cari, saya banyak menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu kalau misalnya dalam kondisi tertentu tidak bisa merekam langsung. Jadi saya hanya membuat materi baru yang intinya saya buat. Ya kalau tidak salah namanya video scribe ya. Nah itu kalau ini. Kalau misalnya Anda ingin menguploadnya ke YouTube terlalu banyak kapasitas filenya, itu bisa di-convert ya. Kalau saya pakai handbrake ya, handbrake itu gratis aplikasinya. Jadi kita bisa compare tanpa terlalu banyak mengurangi kualitas gambar ataupun videonya. Ya, itu bisa dipakai, ditambah dengan aplikasi-aplikasi lain yang bisa dipakai untuk merancang pembelajaran online. Termasuk tadi yang dibuat oleh Irfan itu kan bisa ya dijadikan materi ke siswanya. Ya, kalau misalnya tidak bisa menggunakan apa namanya Google Meet atau yang LMS ini, Google Classroom atau Edmodo ya di WhatsApp itu kan bisa dibentuk. Saya dibentuk bisa, di dalam ya seperti itu. Hanya mungkin kalau dari sisi tampilan fontnya itu harus disesuaikan dengan levelnya, tingkatannya. Kalau tingkatan SMA mungkin bagus itu ya karena fontnya masih bagus. Tapi kalau tingkatan SMP atau SD itu mungkin sedikit agak berbeda, mulai dari sisi kalimat sampai kepada jenis-jenis font dan latar belakang. Itu harus menyesuaikan supaya menarik. Ya. Kalau sisi mahasiswa sih tidak masalah, kalau tulisan-tulisan reguler seperti itu tidak masalah karena mereka sudah bisa mencapai tahap apa namanya analisis ya. Jadi yang penting mereka bisa baca, mereka bisa memahaminya. Ya. Jadi saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ya sama-sama di mata kuliah ini itu kita bisa kembangkan. Ya, bukan hanya pada saat kuliah, tapi setelah Anda menjadi misalnya Anda menjadi guru atau tim pengajar atau instruktur pelatihan. Ya, jadi model-model yang Anda pelajari itu sebenarnya untuk pelatihan juga bisa. Ya, bisa dipakai misalnya Anda merancang materi-materi pelatihan. Ya. Itu bisa dipakai. Ya, pelatihan apa saja, tinggal menyesuaikan saja modelnya. Ya, misalnya Anda mau membuat workshop, Anda bisa mengembangkan ya. Anda bisa mengembangkan apakah dari sisi materi atau dari sisi kegiatan-kegiatan di dalam workshop itu menggunakan model itu bisa dibuat ya, dan banyak yang bisa pakai pada saat Anda sudah kembangkan. Nah, kalau Anda tidak bisa patenkan itu bisa dibuat seperti di ini nanti
saya coba upload linknya itu tadi yang OER ya, Open Educational Resources. Jadi supaya kalau kita membuat suatu produk itu bagaimana ya, bagaimana kita memberi lisensi kepada produk kita, apakah berbasis open source ya, kurang lebih sama dengan open source itu ya. Jadi kalau open source itu kan kayak aplikasi itu kita diberi aplikasinya dengan skripnya, bebas kita mau modifikasi tapi tetap mengikutkan open lisensinya ya. Jadi sekarang ini kan sudah banyak laku istilah apa share paradigm ya, paradigma berbagi ya, ada paradigma berbagi, banyak memberikan ilmu-ilmunya kemudian dia bagi ke internet, tapi supaya tidak merugikan ya itu ada beberapa hal yang mungkin bisa juga dibuat supaya terlisensi ya. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, itu tadi penjelasan tambahan dari Bapak terkait materi kita pada sore hari ini. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya masih ada mungkin teman-teman yang ingin bertanya terkait dari materi tadi yang disampaikan, ataukah untuk lebih jelasnya arah dan tujuan mata kuliah kita pada hari ini. Dan saya rasa tadi yang disampaikan oleh Bapak, pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir. Jadi ini mungkin untuk bekal ke depan pasca mengikuti kegiatan mata kuliah ini, masih ada hal-hal yang mau dipertanyakan untuk lebih lanjut. Saya masih berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, ataukah di luar daripada materi tadi yang telah disampaikan. Iya, mohon maaf saya lupa, kayaknya calon pengantin baru tidak hadir ini ya. Herman Pak, Herman calon pengantin baru. Karena besok sudah acaranya kayaknya. Ya, lanjut. Besok akan. Sibuk. Pengantin baru Pak. Dua Pak, pengantin baru. Pak, dengan Rina. Sebentar kita bincang-bincang dulu anunya. Pasangannya dari anak Yayan juga ya? Iya Pak, iya. Bukan dia anak pasca? Anak satu kemarin. Saya kira anak pasca, jangan-jangan salah satu di kelas ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, mari teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya ataukah menyampaikan kiat-kiat yang pada mata kuliah kita sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini. Atau dari narasumber masih ada yang mau disampaikan? Dari teman-teman sih sempat ada mungkin dari Sri, dari Desi, dari Aji, dari teman-teman toh kritik saran-saran atau kritikan, silakan, karena kritis semua di kelas luar biasa. Kayaknya sudah tidak ada ini. Iya, tapi tidak ada kayaknya deh. Iya. Mungkin ini harapan kita semua, khususnya teman mahasiswa. Ke depan mungkin kalau misal ada sesuatu hal yang mau dipertanyakan terkait yang khususnya teman-teman yang mengajar atau yang berprofesi sebagai seorang guru, ada sesuatu hal yang mau disampaikan atau yang ingin dipertanyakan yang ada kaitannya dengan mata kuliah desain dengan PJJ, mungkin bisa langsung komunikasi nanti Pak Adi. Seperti itu. Ya, waktu saya terbuka terus. Ya, 24 jam. Pak. Ya, kasih Pak. Siap. Jadi itu yang kami harapkan, karena ya kita sadari semua bahwasanya kalau untuk perkuliahan hanya sekitar 14 pertemuan ini masih jauh sebenarnya untuk menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi tujuan daripada mata kuliah desain pembelajaran ini dan juga PJJ. Karena kemarin juga terakhir pertemuan PJJ
Jadi harapan kita seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin dikomunikasikan terkait khususnya teman-teman ini yang berprovinsi sebagai seorang guru, jadi mungkin langsung bisa dikomunikasikan dengan Bapak. Jadi welcome dan waktunya diwakafkan 1 kali 24 jam tadi. Jadi untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terakhir tadi silakan teman-teman sekalian di subscribe itu channelnya saudara Agires Badiawan. Oh siap, subscribe. Ya, saya siap subscribe. Siap. Iya, di like dan di Bagus. Saingannya Atta Halilintar. Haji Halilintar nanti itu. Yang lain juga bikin ini, nanti kita bantu saling ini. Iya, Pak. Sama Ya. bisa aja. Jadi kalau ada informasi baru, masuk. Baik, Pak. Ada, siapa tahu ada channel Pak juga, Pak. Bisa Kak. Channel itu cuma Jadi ini Kak Bapak referensi juga. tapi Saya sudah sudah- lumayan lah sudah. Saya sudah ikuti channelnya Bapak. Oh iya. Ya. Habis kita aja. Oh ya. Jadi untuk pertemuan terakhir pada sore hari ini sekaligus pertemuan terakhir pada mata kuliah kita di semester ini, kami dari teman-teman wakil teman-teman yang lain mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas bimbingan dan arahannya selama ini. Dan semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan Amin, amin. dimudahkan rezekinya. Amin, amin. Dan terakhir juga untuk teman-teman yang belum presentasi, jadi amanahnya mungkin bisa diselesaikan. Tanggung jawab itu yang bagi yang presentasi. Direkam, diupload sendiri di. Jadi mungkin hanya itu yang kami sampaikan dan saya sampaikan sebagai moderator. Sekali lagi kita terima kasih banyak atas waktu Bapak pada sore hari ini dan teman-teman yang lain atas kesempatannya yang sempat bergabung, dan khususnya teman kita yang calon pengantin baru kita doakan supaya dilancarkan sampai di hari Amin, H. amin, amin, ya Rabbal alamin. Saudara Herman Syafi'i dengan saudari Rina Fatmasari. Rina Fatmasari. Amin. Jadi itu ya muncul calon pengantin baru. Jadi itu yang kami sempat sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah? Bagaimana Kak? Besok? Biasa bisa.